Bayangin, jika lu punya mimpi pengen jadi pria sukses, dihormati dan dikenang dunia karena karya-karya lu yang epik. Tapi kenyataan berbanding terbalik. Karir lo ambyar, cinta kandas, dan hidup lo nyaris tak lagi berarti. Tapi di balik semua drama hidup itu, bisa jadi semesta sedang menyiapkan jalan yang tak pernah kita duga. Seperti pria yang satu ini, saat kehidupannya carut marut dan cinta yang selalu gagal, tiba-tiba ia secara tak sengaja menemukan sebuah pensil ajaib. Pensil yang bisa membuat objek yang digambar menjadi kenyataan. Gambar duit, jadi duit. Gambar emas, jadi emas. Gambar cewek, jadi dong. Seketika hidup pria tersebut berubah total. Namun, bukan itu poinnya. Sini gue ceritain. Pria ini bernama Huan. Ia merupakan seorang pelukis yang memiliki bakat luar biasa, namun hidup dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Huan tinggal di komplek kecil yang dimana seluruh penghuninya adalah seniman jalanan. Semua orang di komplek ini menggantungkan hidup mereka dengan karya lukisan. Goresan demi goresan dari kuas yang mereka gambar adalah secercah harapan untuk meraih kesuksesan. Demi mencukupi kebutuhan hidup, Huan kerap menerima jasa melukis di sekitaran komplek rumahnya. Meskipun satu lukisan yang ia buat hanya seharga satu porsi seblak, ia tetap mensyukurinya. Setidaknya dengan lukisannya, ia bisa menyambung hidup. Suatu hari, seseorang dengan mobil mewahnya mendatangi Huan. Ia bernama Lei. Lei adalah seorang pelukis kaya raya di kota itu. Dan istrinya yang bernama Sasa adalah mantan istri Huan. Sasa meninggalkan Huan dan memilih Lei karena tergoda dengan kekayaan yang dimiliki Lei. Realita yang cukup menyakitkan. Namun, begitulah kehidupan. Selain untuk menghina Huan di depan mantan istrinya itu, maksud dari Lei menghampirinya adalah memberikan bayaran kepada Huan. Ternyata, selama ini Huan bekerja sebagai pelukis di balik layar untuk Lei. Artinya, karya-karya yang dijual atas nama Lei sejatinya adalah hasil tangan Huan. Meskipun lukisan tersebut dijual dengan harga yang sangat tinggi, Huan hanya menerima upah yang begitu kecil. Dengan jumawanya, Lei mengatakan bahwa lukisan Huan bisa laku mahal semata-mata karena reputasinya yang sudah terkenal. 你来见他干嘛带着我的？我也想画一幅。我手工了。 Saat Huan hendak pulang ke rumahnya, pemilik kontrakan menagih biaya sewa rumahnya yang sudah ia tunggak selama 2 bulan. Dengan uang seadanya, Huan akhirnya membayar tunggakan tersebut. Di tengah kesulitan hidup yang Huan jalani, setidaknya ia memiliki satu orang yang menjadi alasannya untuk tidak menyerah. Orang tersebut adalah Xiaoying. Gadis cantik tunanetra ini adalah kekasihnya yang selalu menjadi support system bagi Huan di setiap langkah yang ia jalani. Hari itu, Huan ingin memberikan sepatu yang sudah Xiaoying dambakan sejak lama. Meskipun serba kekurangan, ia sangat peduli dengan kekasihnya itu. Dan di saat momen romantis itu terjadi, 你也答应我，以后不要再按摩。 好的。 pria itu adalah Meng Fa. Ia adalah sahabat Huan yang juga tinggal di sana. Hari-hari berlalu hingga Huan memutuskan untuk menemui Zoe, seorang pria pemilik galeri seni di kota tempat ia tinggal. Namun, Zoe menolak untuk memajang lukisan Huan dengan alasan bahwa uang yang diberikan Huan terlalu sedikit, serta karena karya-karya Huan tak layak untuk dipajang di galerinya. Zoe memberikan referensi lukisan kepada Huan jika ingin karyanya dipajang di galeri miliknya. Lukisan itu adalah milik Lei yang diyakini sangat realistis menyerupai objek aslinya dan memiliki nilai jual tinggi. Padahal ia tak tahu bahwa lukisan tersebut sebenarnya adalah karya Huan sendiri.
Walaupun demikian, Huan tidak mengungkapkan kebenaran tersebut karena ia masih ingin menjaga hubungan kerja dengan Lei. 钱还我，以前欠的不还了。 Malam itu, Huan dan Mengfa berbincang mengenai impian mereka masing-masing. Huan mengungkapkan bahwa cita-citanya adalah menjadi pelukis terkenal berskala internasional, sementara Mengfa ingin menjadi pelukis kaya raya. Pada dini hari, keduanya tertidur di luar rumah dalam kondisi mabuk berat. Saat terbangun, Huan melihat pemandangan yang mengejutkan, yaitu sebuah pesawat luar angkasa melayang di atas langit, lalu menurunkan 3 makhluk asing yang kita sebut saja alien. Saat ingin mengabadikan momen tersebut menggunakan kamera ponselnya, ternyata ia lupa mematikan flash di kameranya, yang membuat para alien itu pergi dengan meninggalkan sebuah tongkat aneh di sana. Keesokan paginya, Huan terbangun di rumah dan masih teringat kejadian semalam. Ia melanjutkan hari-harinya dengan melukis pelanggan yang datang ke kompleks mereka. Saat sedang melukis, tiba-tiba pensil Huan patah. Ia pun teringat dengan tongkat kecil yang ditinggalkan oleh para alien semalam dan merautnya untuk dijadikan sebagai pensil. Di saat menggunakan pensil tersebut, tiba-tiba apa yang digambarnya menjadi sebuah objek nyata. Masih penasaran, ia pun menggambar sebuah apel. Dan benar saja, secara ajaib, sebuah apel tiba-tiba muncul di hadapannya. Huan pun menyadari bahwa pensil itu bukanlah pensil biasa. Sejak saat itu, pensil ajaib itu diberi nama Magic Pen. Huan lalu memberitahukan keajaiban Magic Pen kepada Mengfa. Sebagai bukti, Huan mencoba menggambar sebuah batangan emas 24 karat seperti yang diinginkan Mengfa. Huan pun mencoba melukis sebuah villa mewah menggunakan Magic Pen. Namun, villa itu muncul di sekitaran komplek rumah mereka. Para warga di sana yang menyaksikan kejadian itu pun bingung karena sebuah villa tiba-tiba muncul begitu saja. Dalam kepanikan, Huan tanpa sengaja menekan sebuah tombol yang ada di Magic Pen. Ajaibnya, lukisan villa tersebut langsung terhapus dan seketika bangunan villa yang muncul di dunia nyata pun turut lenyap. Setelah peristiwa mengejutkan tersebut, Mengfa pun dengan penasaran mencoba menggambar uang miliaran. Dan yang terjadi, akhirnya Huan menggambar uang tersebut secara detail. Dan benar saja, tumpukan uang tiba-tiba muncul di dalam ruangannya. Beberapa saat kemudian, Huan dan Mengfa memamerkan kekayaan baru mereka kepada pemilik rumah sewa. Huan bahkan membayar seluruh tunggakan sewa milik penghuni komplek tersebut, termasuk miliknya sendiri, untuk jangka waktu hingga 100 tahun ke depan. Aksi dermawan ini membuat para penghuni komplek yang mayoritas juga pelukis menjadi kagum dengan nasib yang dialami Huan. Setelahnya, Huan dan Mengfa meninggalkan komplek dengan mobil mewah masing-masing, ditemani oleh pelayan baru mereka yang cantik. Tak lama kemudian, mereka mengunjungi kantor penjualan properti dan secara tak sengaja bertemu dengan Lei. Lei yang tidak mengetahui rahasia Magic Pen menganggap Huan dan Mengfa hanya berpura-pura menjadi orang kaya karena sebelumnya mereka dikenal sebagai pelukis miskin. Namun, dugaan Lei segera terpatahkan setelah Huan dan Mengfa membeli 2 rumah mewah lengkap dengan taman luas secara tunai. Lei pun terkejut bukan main. 如果只买这2栋，咱们飞。 Beberapa waktu setelah itu, Huan mengundang Xiaoying ke pesta yang diselenggarakan di villa mewahnya. Dalam acara tersebut, tampak pula Mengfa yang kini memiliki kekasih baru bernama Tian. Saat suasana terasa mendukung, Huan memberanikan diri melamar Xiaoying. Namun di luar dugaan, Xiaoying menolak lamaran tersebut dan langsung pergi meninggalkan pesta. Huan kemudian menyusul dan meminta penjelasan. Xiaoying pun mengungkapkan alasannya. Sebagai perempuan tunanetra, ia merasa tidak layak mendampingi seorang pria kaya seperti Huan.
Namun Huan berhasil meyakinkan kekasihnya itu. Ia lalu membuka rahasia tentang asal-usul kekayaannya yang ternyata berasal dari kekuatan ajaib Magic Pen. Untuk membuktikan kemampuannya, Huan menerima tantangan dari Xiaoying yang memintanya agar ia bisa melihat kembali. Keesokan harinya, Huan mulai mencoba melukis sepasang bola mata dan mengarahkannya ke wajah Xiaoying dengan harapan bisa mengembalikan penglihatannya. Namun upaya tersebut gagal, karena bola mata itu hanya muncul sebagai objek terpisah, bukan menyatu pada tubuh Xiaoying. Sebagai upaya terakhir, Huan menghabiskan waktu 5 jam untuk menggambar Xiaoying secara rinci, dari ujung kepala hingga kaki, sambil membayangkan dirinya dalam kondisi dapat melihat seperti orang normal. Setelah lukisan selesai dan efek Magic Pen bekerja, Xiaoying tiba-tiba menghilang. Huan sempat panik, namun beberapa detik kemudian Xiaoying kembali muncul dengan penglihatan normal. Seiring waktu, media mulai melaporkan serangkaian kejadian aneh. Salah satunya adalah seorang aktris yang tiba-tiba kehilangan bola matanya saat sedang syuting, serta kasus sebuah rumah villa yang sempat menghilang lalu muncul kembali. Rumah yang saat itu pernah dilukis Huan dan kemudian dihapus. Lebih dari itu, seorang warga mengaku bahwa mobil mewahnya mendadak lenyap saat ia mengendarainya. Anehnya, mobil itu persis sama dengan salah satu mobil yang pernah dilukis Meng Fa menggunakan Magic Pen. Dalam waktu yang hampir bersamaan, seorang kepala polisi bernama Zeng menyelidiki kasus hilangnya uang tunai senilai 200 juta yuan dari sebuah bank secara misterius, yang menyimpulkan bahwa uang tersebut telah dicuri, meskipun belum diketahui siapa pelakunya. Sementara itu, Huan dan Meng Fa terlihat bersenang-senang menaiki balon udara yang juga merupakan hasil lukisan Magic Pen. Beberapa hari setelahnya, Huan berhasil merekrut Zoe, pemilik galeri yang dulu sempat menolaknya. Ia membayar Zoe sebesar 5 juta yuan. Huan berencana memanfaatkan keahlian Zoe untuk mengadakan pameran lukisan besar-besaran yang akan mengukuhkan namanya di dunia seni. Karena di dalam hatinya dipenuhi oleh rasa iri dan dengki, Lei merasa geram menyaksikan perubahan drastis pada Huan yang selama ini ia anggap sebagai pelukis rendahan, namun tiba-tiba menjadi seorang miliarder dalam waktu singkat. Lei menganggap kekayaan yang diperoleh Huan tidak masuk akal, mengingat penghasilan dari menjual lukisannya sebelumnya sangat minim. Merasa ada yang tidak beres, Lei kemudian menghubungi Bapak Yang untuk menyampaikan kecurigaannya. Bapak Yang yang mulai yakin terhadap dugaan Lei mencurigai bahwa Huan adalah pelaku di balik kasus raibnya uang tunai 200 juta yuan dari bank. Hari demi hari pun berlalu, hingga akhirnya pameran lukisan besar-besaran milik Huan resmi digelar. Dalam acara pameran tersebut, Pak Yang sempat menyamar dan berbincang langsung dengan Huan yang saat itu juga menyamar, guna mendapatkan opini jujur mengenai karya seninya. Setelah perbincangan selesai, Yang memperoleh informasi bahwa nominal uang tunai yang digunakan Huan untuk membeli rumah mewah waktu lalu hampir sama dengan jumlah uang yang dilaporkan hilang dari bank. Beberapa saat kemudian, suasana pameran mendadak ricuh saat pihak kepolisian menangkap Huan dan Meng Fa di depan umum. Keduanya kemudian dibawa untuk diinterogasi. Dalam sesi pemeriksaan, Huan dan Meng Fa membantah telah mencuri uang bank maupun mobil mewah dan tetap enggan mengungkap sumber kekayaan mereka. Namun mereka mengakui memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan mereka mendatangkan barang-barang yang mereka inginkan. Kemudian Huan dan Meng Fa menunjukkan kekuatan Magic Pen dengan melukis sebuah mobil Ferrari sesuai permintaan salah satu anggota polisi. Karena tidak memiliki bukti kuat dan tidak dapat membuktikan adanya unsur pencurian secara konvensional, Kapten Zeng memutuskan untuk membebaskan Huan dan juga Meng Fa. Namun, tak lama setelah itu, Zeng menerima laporan bahwa sebuah dealer Ferrari melaporkan kehilangan 1 unit mobil yang persis sama dengan mobil yang dimunculkan oleh Huan. Dari kejadian tersebut, Zeng dan timnya mulai melakukan pengawasan ketat terhadap kediaman Huan dan Meng Fa.
Di sisi lain, Huan mulai membaca berbagai berita aneh yang muncul belakangan ini, termasuk kasus aktris yang kehilangan bola mata saat syuting, hingga villa yang sempat menghilang dan muncul kembali. Melalui analisisnya, Huan menyimpulkan bahwa kekuatan Magic Pen bukanlah menciptakan objek dari nol, melainkan mentransfer objek asli dari tempat asalnya ke lokasi si pelukis, layaknya teleportasi. Beberapa hari kemudian, mantan istri Huan yang juga saat ini menjadi istrinya Lei datang berkunjung ke rumah Huan. Dalam obrolan mereka, Sasa mengaku bahwa dirinya sudah berpisah dari Lei karena tak tahan diperlakukan kasar. Ia juga meminta maaf kepada Huan karena dulu meninggalkannya demi kekayaan Lei. Huan pun mengungkapkan bahwa dirinya merasa bersalah karena tidak bisa membahagiakan Sasa sewaktu masih miskin. Kini, ia sudah berdamai dengan keadaan. Semua masa lalunya bersama Sasa sudah ia kubur dalam-dalam. Dengan lapang, ia memaafkan sikap Sasa waktu dulu. Namun untuk soal hati, Huan tidak bisa lagi memberikan ruang, karena ruang tersebut sudah dimiliki oleh Xiaoying. Dengan seizin Xiaoying, Huan pun menghabiskan waktu dengan Sasa sembari minum-minum. Karena pengaruh alkohol, Huan secara tak sengaja membocorkan rahasia tentang asal kekayaannya, yaitu Magic Pen. Tanpa sepengetahuannya, ternyata seluruh pembicaraan tersebut terekam oleh kamera tersembunyi yang dikenakan Sasa. Hal ini membuat Lei akhirnya mengetahui lokasi Magic Pen dan memahami kekuatannya. Keesokan harinya, Huan terbangun dan mendapati rumahnya didatangi Bapak Yeng. Setelah berdiskusi secara tertutup dengan Meng Fa, keduanya merasa berada dalam dilema yang besar. Mereka menyadari bahwa jika terus melukis dengan Magic Pen, mereka secara tidak langsung mencuri barang milik orang lain. Namun jika menyerahkannya, mereka akan kehilangan seluruh kekayaannya dan kembali hidup dalam kemiskinan. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Huan dan Meng Fa memutuskan untuk menyerahkan Magic Pen kepada pihak berwenang. Bapak Zheng menjamin bahwa mereka tidak akan diproses secara hukum, sebab kasus tersebut tergolong dalam ranah fiksi ilmiah yang belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Namun ketika Huan hendak mengambil Magic Pen dari dalam brankas penyimpanan, ia mendapati bahwa pensil ajaibnya tersebut telah hilang. Rupanya, saat Huan tertidur akibat mabuk berat, Lei diam-diam menyusup dan mencuri Magic Pen serta membawa Sasa pergi bersamanya. 我接他回家，真的是传说中的。 Seiring waktu, Lei mulai memanfaatkan Magic Pen untuk mewujudkan ambisi-ambisi besarnya. Ia pertama-tama melukis sebuah gedung pameran seni megah yang selama ini ia impikan. Setelah bangunan tersebut menjadi nyata, Lei kembali melukis kediaman megah yang menyerupai istana kerajaan. Tidak berhenti di situ, Lei kemudian menggambar seorang perempuan bernama Alice, yaitu seorang pemenang ajang Miss World asal Tiongkok, dengan tujuan menjadikannya sebagai pendamping hidup. Namun rencananya gagal karena Alice merasa dilecehkan. Beberapa menit kemudian, Huan datang bersama Pak Zheng dan pasukan polisi dalam misi penyitaan Magic Pen dari tangan Lei. Dalam kondisi terdesak, Lei menunjukkan foto pesawat alien yang dulu menjatuhkan Magic Pen. Dengan menggunakan foto tersebut sebagai referensi, Lei mencoba melukis ulang pesawat luar angkasa itu dengan cepat, berniat untuk melarikan diri menggunakan pesawat tersebut. Pada saat yang bersamaan, pesawat alien terlihat melayang di angkasa luar. Di dalamnya, 3 makhluk asing yang merupakan awak kapal tengah membicarakan keberadaan Magic Pen. Ternyata, alat yang selama ini dianggap sebagai pensil ajaib oleh manusia sebenarnya merupakan perangkat milik mereka yang berfungsi sebagai alat pembersih atau penyeimbang alam semesta. Tiga alien itu kemudian turun ke bumi dan langsung menyerang Huan, karena ia mengira bahwa Huanlah yang menyembunyikan Magic Pen. Tak ingin menjadi korban tuduhan yang salah, Huan segera menjelaskan bahwa Magic Pen kini berada di tangan Lei.
Dari kejauhan, Lei bersama dua bawahannya tengah bersembunyi di dalam tank tempur yang sebelumnya juga ia ciptakan melalui pensil ajaib itu. Namun sebelum mereka sempat melancarkan serangan, Trident yang merupakan pemimpin alien tersebut berhasil menghancurkan tank itu dan menarik Lei serta anak buahnya keluar. Melihat Magic Pen telah berubah bentuk menjadi pensil, Trident berniat menghabisi Lei karena dianggap telah merusak alat penting milik mereka. Namun, Huan dengan cepat membela Lei. Ia mengaku bahwa perubahan bentuk Magic Pen menjadi pensil adalah hasil rautannya sendiri agar alat tersebut dapat digunakan sebagai media menggambar. Sebagai bentuk permohonan maaf, Huan menawarkan untuk mentraktir Trident makan. Dengan satu syarat, yaitu Trident bersedia mengembalikan semua objek yang sudah pernah dibuat dengan Magic Pen ke tempat asalnya. Tersentuh oleh sikap tulus Huan, Trident pun menerima tawaran tersebut dan menghentikan niat buruknya terhadap umat manusia. Sementara itu, Lei dan kedua pengikutnya mengalami kejadian yang memalukan. Pakaian yang mereka kenakan lenyap karena ternyata juga merupakan hasil lukisan dari Magic Pen. Dalam keadaan tanpa busana, mereka pun ditangkap oleh Bapak Zeng atas tuduhan penculikan Sasa serta aksi-aksi berbahaya yang mereka lakukan. Di sisi lain, meskipun Xiaoying harus kembali hidup dalam kondisi buta, ia menerima kenyataan tersebut dengan ikhlas. Ia merasa bersyukur karena masih memiliki kekasih seperti Huan yang setia dan selalu memperjuangkannya. Akhirnya, Huan dan Mengfa kembali menjalani kehidupan sederhana seperti sedia kala. Namun, kali ini dengan hati yang jauh lebih tenang dan dewasa. Setelah melalui semua peristiwa yang rumit dan penuh konsekuensi, Huan menyadari bahwa menjadi orang miskin namun bermoral lebih mulia daripada menjadi orang kaya tanpa rasa kemanusiaan. Dan film pun berakhir. Lewat film ini kita belajar bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya tidak bisa diukur dengan uang dan kekuasaan. Karena sejatinya kebahagiaan hakiki bukanlah tentang memiliki apa yang menjadi keinginan, melainkan mensyukuri apa yang telah dimiliki. Semoga dengan menonton film kali ini, kalian bisa ambil sisi positifnya dalam norma-norma kehidupan. Karena cobaan terberat bukanlah di saat kita serba kekurangan, melainkan di saat kita telah memiliki semuanya. Akhirnya, saya beserta segenap tim Narasi Movie mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi merekap alur cerita film inspiratif lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.